Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di kelas. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Dan apakah hari ini ada yang izin sakit? Berarti tidak ada yang izin, Ibu anggap hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk siswa yang daring diharap untuk membuka tautan presensi yang telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang teks prosedur, dan di pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Sebelum kita masuk pada materi teks eksplanasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kompetensi dasar dari teks eksplanasi ini yaitu mengidentifikasi informasi, baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis, serta mengkonstruksi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri yaitu menjelaskan suatu proses ataupun langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, meliputi berbagai macam hal baik penjelasan mengenai fenomena alam, sosial, ilmiah, maupun budaya. Adakah dari teman-teman sekalian nih yang mengetahui pengertian dari teks eksplanasi? Jika ada, silakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Oke, untuk saudara Nita, boleh Ibu persilahkan untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih Nita atas jawabannya. Jadi, sama seperti yang dikatakan oleh Nita, teman-teman, pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena alam, sosial, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, informasi dibuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas merupakan fenomena alam yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang keempat, bersifat generik atau fokus pada hal umum. Contoh yaitu bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui gambaran umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian rangkaian kejadian ini, kita dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibat terjadinya sesuatu. Yang ketiga yaitu interpretasi atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini dapat berisi tentang suatu tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang terjadi yang sedang dibahas. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Tentu saja ketika kita membuat teks eksplanasi, kita menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, ataupun kata kerja rasional, yaitu kata kerja yang melibatkan panca indera. Yang ketiga yaitu terdapat istilah ilmiah, yaitu kata yang berhubungan dengan topik dan bahasan dan hanya ada dalam bidang tertentu. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Di sini Ibu menyatakan contoh teks eksplanasi gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi itu.
Hal ini terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus ataupun sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Inilah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Nah, setelah Ibu bacakan contoh teks eksplanasi di atas, apakah siswa ada yang mengetahui apa saja informasi yang kalian dapatkan? Oke. Nah, benar sekali ya teman-teman, kalian sudah memahami gambaran umum tentang teks eksplanasi dari contoh teks eksplanasi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu minta untuk salah satu dari kalian menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu bagaimana sih proses terjadinya gerhana bulan? Adakah yang bisa menjawab? Ya, silahkan menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi, kesimpulan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa suatu proses atau suatu fenomena dapat terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi juga bermanfaat bagi kita agar kita bisa mengetahui suatu informasi secara detail berdasarkan data yang faktual dari adanya proses atau suatu fenomena yang terjadi. Begitu rekan-rekan sekalian. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu untuk setiap siswa, buatlah teks eksplanasi, judulnya bebas, boleh apa saja. Nah, teks eksplanasi ini minimal dibuat 2 paragraf dan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Dikumpulkan pada hari H-1 pertemuan minggu depan. Apakah kalian sudah memahami? Baik teman-teman, jangan lupa selalu semangat ketika akan memulai pelajaran agar pelajaran yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian dengan baik, dan selalu semangat agar apa yang ingin dicapai dapat terwujud gitu. Dan jangan lupa untuk selalu disiplin mengerjakan tugas, dan jangan lupa untuk jangan menunda-nunda pekerjaan apapun itu termasuk tugas. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.